Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di Moto Jelajah ya. Moto Jelajah ini adalah channel terbaru saya, baru saya bikin hari ini ya. Mudah-mudahan channel ini diberkahi oleh Allah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Walaupun hanya sekedar informasi, cerita-cerita di jalan atau kisah-kisah yang nggak pernah habis di jalan. Nah, ini diharapkan bisa menjadi inspirasi, menjadi informasi untuk teman-teman semua yang akan melintasi jalur yang saya lintasi. Begitu teman-teman. Perkenalkan, Moto Jelajah akan menemani teman-teman semua mulai dari hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman semua, kita sedang berada di Jalan Mister Asaat ya, dekat Sanjay, dekat simpangnya Sanjay ya. Teman-teman mungkin tahu ini di kota mana. Ini di kota Bukit Tinggi, teman-teman. Kota dingin, sejuk, dan asri tentunya ya. Jadi kota Bukit Tinggi ini menjadi destinasi wisata juga di nasional ya, di kancah nasional, bahkan luar negeri malah ya. Jadi selain suasana yang sejuk, kota Bukit Tinggi ini juga mempunyai potensi wisata sejarah, teman-teman. Jadi kota Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota negara sementara ya, ibu kota Republik Indonesia pernah di Bukit Tinggi ini. Nah, di zaman dulu sebelum kemerdekaan dulu gitu. Jadi teman-teman semua di zaman awal-awal kemerdekaan dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Bukit Tinggi, saya rekomendasikan untuk datang ke Bukit Tinggi ketika ada libur misalnya, ketika ada bisa cuti di kantor misalnya, silakan jalan-jalan ke Bukit Tinggi dan nikmati suasananya, nikmati cuacanya yang sejuk, nikmati juga suasananya yang asri. Pokoknya saya jamin insya Allah puas. Ya, sekarang saya mau menuju Payakumbuh, teman-teman. Astagfirullah, hampir saja teman-teman, karena dia tiba-tiba ngambil jalan dan melintang begitu ya di tengah jalan gitu. Semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Ya, saya sedang menuju Payakumbuh, teman-teman, dari Bukit Tinggi. Nah, sekarang saya di Kelurahan Garegeh, teman-teman. Di Garegeh ini adalah kelurahan terakhir, karena Bukit Tinggi ini kecil ya, hanya berapa kelurahan ya, kalau saya tidak salah hanya 3 kecamatan ya, 3 kecamatan, dan kelurahannya saya lupa. Nanti kalau teman-teman tahu silakan buat di kolom komentar ya. Pokoknya ya, Bukit Tinggi ini kecil, teman-teman. Kalau jalanan kosong misalnya kita keliling Bukit Tinggi, itu hanya memakan waktu 15 menit, kita udah selesai mengelilingi Bukit Tinggi gitu. Nah, ini Garegeh ini adalah kelurahan dan kecamatan terakhirnya sebelum kita masuk ke Kabupaten Agam. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau Bukit Tinggi ini adalah sebuah kota hasil pemekaran dari Kabupaten Agam gitu. Jadi Bukit Tinggi ini di tengah-tengah Kabupaten Agam. Di sekeliling Bukit Tinggi ini, kota Bukit Tinggi ini adalah Kabupaten Agam, teman-teman. Jadi kemanapun kita keluar tetap berbatasannya dengan Kabupaten Agam gitu. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Kabupaten Agam, tapi bukan ibu kotanya ya, hanya pinggiran Kabupaten Agam. Agam ini luas, teman-teman, ada 16 kecamatan ya, dan kecamatannya itu relatif luas lah gitu. Sorry. Jalanan rame sih teman-teman, tapi
ya alhamdulillahnya lancar gitu. Karena ini adalah libur pertama ya sebelum Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ada hari libur. Kebetulan hari ini hari Sabtu, terus besok Minggu, hari Senin juga cuti bersama. Jadi masih libur. Selasa juga libur teman-teman. Jadi kita mulai masuk kerja itu di hari apa ya? Hari Rabu kalau nggak salah ya. Astagfirullah, ada lubang. Jalan nasional masih ada lubang teman-teman. Ya semoga jalan kita membaik ya, dikerjakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, diperbaiki. Nah ini adalah jalur lintas teman-teman. Ini jalan negara, jalan nasional. Jadi dari Sumatera Barat ya, ini salah satu jalan menuju ke Provinsi Riau. Jadi teman-teman yang dari Padang, dari Pasaman, dari Padang Panjang ya, ini melewati ini untuk lebih dekat ke Provinsi Riau. Sepanjang yang saya tahu ya, sependek yang saya, astagfirullah, saya nggak lihat. Ada lubang lagi. Aduh, ya. Sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya ya, jalanan Bukit Tinggi Pekanbaru itu relatif lancar ya, kecuali kalau ada longsor ya di daerah Pangkalan namanya, di Kabupaten 50 Kota. Nanti kita melewati Pangkalan, terus ada yang namanya Kecamatan Pangkalan. Nah di sana banyak perbukitan gitu ya. Jadi kampung-kampungnya itu banyak bukit, di pinggir jalan itu banyak bukit. Jadi kalau cuacanya kurang bagus, biasanya di sana ada tanah longsor gitu, sehingga menutupin jalan gitu. Nah untuk teman-teman ketahui juga, ini adalah -3 ya sebelum Ramadan ya. Jadi mungkin masyarakat sekitar itu sedang prepare ya, sedang persiapan Ramadan gitu ya, mungkin taubatnya misalnya, hijrahnya gitu, di samping persiapan ini ya, finansial, karena di bulan Ramadan itu nafsu untuk berbelanja itu susah menahannya bagi masyarakat ya. Padahal sejatinya atau idealnya justru di bulan Ramadan itulah kita menahan nafsu ya, bukan menahan nafsu makan saja, makan minum saja, syahwat saja, tapi nafsu untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu gitu ya. Apalagi banyak diskonnya gitu. Pas bulan Ramadan jadi kesempatan bagi para marketing ya untuk memberikan diskon-diskon kepada masyarakat agar masyarakat itu tertarik untuk berbelanja gitu ya. Kan banyak tuh di minimarket gitu ya, supermarket atau di swalayan itu ada diskon Ramadan katanya. Jadi seakan-akan Ramadan itu bulannya belanja gitu. Padahal enggak, bulannya menahan diri, berperang kepada diri sendiri gitu, melawan hawa nafsu, melawan syahwat gitu. Itu seharusnya di bulan Ramadan itu. Enggak, saya bilang yang seharusnya ya teman-teman, bukannya berarti saya suci, bukan. Saya ini ahli maksiat juga. Saya tidak terlepas dari godaan iblis gitu, sehingga banyak maksiat yang sudah saya lakukan. Maka dari itu Ramadan ini saya harapkan untuk Allah bisa memaafkan segala kesalahan-kesalahan saya. Saya jadi sedih teman-teman. Apakah Allah masih bisa memberikan saya kesempatan sekali lagi aja untuk bertaubat gitu. Ya banyaklah maksiat-maksiat yang saya lakukan, tapi itu biarlah menjadi rahasia saya, dan biarlah
Saya selalu berdoa dan membelas kepada Allah agar Allah menutup aib-aib saya. Ya, sekarang saya sedang di Biaro, teman-teman. Di Biaro ini, kalau kita bahasa Indonesia kan itu biara gitu ya. Nggak tahu dulunya ada biara di sini atau enggak, saya nggak tahu. Tapi sejak saya lahir ini sudah biaro juga namanya gitu. Jadi di sini ada pasar, kadang pas. Oh, ini Sabtu ya. Kalau Sabtu biasanya pasarnya sering tumpah ke jalan biasanya itu kan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Ini masih belum seberapa ya. Biasanya ada yang pakai badan jalan gitu. Ini sudah mulai agak tertib nih, teman-teman. Di sini relatif rame tapi lancar gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, saya sekarang rencananya mau ke Payakumbuh, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, karena sebelum Ramadan anak pesantren pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Nah, kebetulan anak saya sekolah menjadi santriwati ya di pesantren Ibnul Qayyim Tanah Mati, Kota Payakumbuh. Nah, saya mau jemput pakai sepeda motor nih, teman-teman. Ya, kenapa pakai sepeda motor gitu? Karena nggak punya mobil gitu. Ya, alhamdulillah saya punya mobil, tapi ya masya Allah. Tapi saya lebih memilih naik motor karena lihat sendiri kan, macet gitu. Bukan macet sih, rame tapi rawan macet gitu. Nanti kalau saya bawa mobil ya artinya saya berkontribusi untuk kemacetan hari -3 sebelum Ramadan. Jadi saya nggak mau itu, teman-teman. Mending saya bawa motor dan mengajarkan kepada anak saya bahwa tidak selalu kita bersenang-senang walaupun kita ada mobil. Nggak perlu kita bawa mobil karena yang pertama mubazir ya, boros. Yang kedua kita menghindari kreditnya jalur Bukit Tinggi Payakumbuh karena kendaraan kita gitu ya. Ya, tapi resikonya tetap ada, teman-teman. Bawa motor tetap resikonya lebih tinggi daripada bawa mobil. Sama aja ya. Iya, sama aja kayaknya. Tapi resiko kepada diri sendiri, kita bisa masuk angin ya kan. Terus kita selain masuk angin tuh kita bisa kehujanan gitu. Kalau di mobil kan kita nggak kehujanan. Nah, sekarang kita sudah sampai di Nagari Lambah, Kecamatan Nampe Angke, Kabupaten Agam, teman-teman. Jadi sudah nggak di Bukit Tinggi lagi nih, sudah di Kabupaten Agam. Nah, ini ada tempat wisata buatan, teman-teman ya. Tapi kayaknya rugi deh kayaknya. Sejak mereka bangun tempat wisatanya nggak laku gitu. Ada wahana seperti roller coaster itu. Nah, sekarang masih di Lambah, teman-teman ya. Oh, kamera saya ada lembutnya. Bentar, saya perbaiki dulu. Oke. Ya, tadi mungkin kena gerimis mungkin, makanya di kameranya ada rada-rada kabur, rada-rada buram gitu. Nah, sekarang saya sudah mau sampai di Simpang Canduang, teman-teman. Mungkin teman-teman Canduang tahu ya. Jadi ada tokoh di sana yang bernama Inyak Canduang, kata orang kan. Sebentar lagi ada SPBU, tapi kalau dilihat saya punya BBM yang cukup lah untuk bolak balik atau PP Payakumbuh Bukit Tinggi.
Nanti saya akan mampir ke rumah mama saya dulu ya. Teman-teman, saya orang Payakumbuh sebenarnya, tapi saya punya rumah di Bukit Tinggi. Saya domisilinya di Bukit Tinggi karena istri saya mengajarnya di Kota Bukit Tinggi, teman-teman. Jadi anak saya juga sekolah di Bukit Tinggi. Aduh, sorry saya nyalip kiri ya, karena nggak tahan asap solar gitu. Saya mau mampir nanti rencananya ke tempat mama. Mudah-mudahan mama dan papa sehat selalu, karena direncanakan ya. Insya Allah mama akan berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Kira-kira tanggal 17 Ramadan lah. Kira-kira ya. Semoga sebelum keberangkatan mama dan papa, mereka diberikan kesehatan oleh Allah sehingga lancar ibadahnya nanti. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Baso. Bukan bakso ya teman-teman ya, Baso. Teman-teman tahu Baso itu apa? Nah, Baso itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah basa ya, basa basi gitu ya. Tapi hanya sepenggal, bukan basa basinya, cuma sepenggal basa aja, baso gitu. Jadi di sini juga ada baso basi. Anak itu nggak ada baso basinya gitu. Baso basi adalah bahasa Minang dari bahasa basi gitu. Jadi ya bahasa basi itu perlu sih sebenarnya untuk keramahan kita ke orang lain, membuktikan atau mengekspresikan bahwa kita ini bukan orang yang eksklusif gitu, tapi orang yang bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, itulah filosofinya Baso itu. Kalau kita sedang di rumah orang gitu ya, terus orang nawarin, nginep di sini aja kan udah malam gitu. Nah sebenarnya kita tahu hari udah malam gitu ya. Kita tahu kalau perjalanan malam itu bahaya, hujan lebat lagi misalnya. Nah tetap orang tuan rumah itu menawarkan, kalau bahasa Minangnya membasoi ya, membasoi untuk nginep di rumah aja, nginep di sini aja dulu gitu. Besok pagi kalau udah nggak, atau hujannya sudah reda, baru pulang gitu ya. Nah, itu namanya baso kalau di sini di Minangkabau ya. Nah, mungkin ya kata-kata baso itu berasal dari sana gitu. Karena ingin menyampaikan atau mengekspresikan bahwa orang Minangkabau ini tidaklah eksklusif, tidaklah mementingkan diri sendiri, ramah tamah, sopan santun, dan lain-lain. Memang agak sedikit ngarang teman-teman, cocokologi ya, tapi mudah-mudahan benar-benar itu filsafatnya gitu. Ya sekarang saya masih di Baso, namanya Penurunan Dama teman-teman. Kalau dari sana ya pendakian atau tanjakan Dama. Disinilah kampus IPDN teman-teman, IPDN cabang Bukit Tinggi ya. IPDN ini kalau saya tidak salah ada beberapa kampus, 3 atau 2 ya kalau nggak salah. Salah satunya di sini, selebihnya di Pulau Jawa. Saya lupa tempatnya di mana. Tadi Jawa Barat, tadi mana gitu. Pokoknya ini adalah IPDN, Kementerian Dalam Negeri, juga Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri juga ada di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri suasananya. Ini betul-betul suasana pelajar teman-teman ya. Lingkungannya asri, terus ada embun gitu ya. Cuacanya dingin sejuk gitu, bukan dingin yang bisa bikin hipotermia ya, bukan. Tapi ini dingin yang bikin sejuk gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri megahnya, asrinya gitu. Itu adalah Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri.
Jadi teman-teman yang pernah diklat di sini bisa juga komen, oh saya pernah diklat di sana gitu ya. Ya, di depan saya ada mobil box teman-teman, apa namanya, mobil Blin Van, apa namanya, nama jenis mobilnya saya lupa, pokoknya ada van ya. Ya teman-teman, sampai di sini masih rame tapi lancar perjalanannya. Gerimis memang tapi nggak lebat gitu. Maksudnya masih bisa tanpa jas hujan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini rame teman-teman. Saya harus hati-hati nih. Saya belum bisa menyalip. Di sini rawan kecelakaan teman-teman karena ada penurunan ya. Dari sana penurunan yang panjang. Tapi para kendaraan sudah tahu gitu bahwa di sini rawan kecelakaan, dan begitu nemu jalan atau turunan atau tanjakan Dama ini sudah langsung auto hati-hati gitu. Ya, saya sudah menyalip mobil truk teman-teman karena saya nggak tahan kalau asap solar itu, karena berasa ada tinggal di tenggorokan gitu, apa namanya, solarnya. Ini namanya Jalan Luruy teman-teman, Labuh Luruy kalau orang sini bilang. Labuh Luruy ini juga ada di Kecamatan Baso, tapi nagarinya sudah bukan nagari Baso lagi, nagari apa namanya, nagari Padang Taro. Labuh Luruy ini dinamakan Labuh Luruy karena memang jalannya lurus teman-teman. Teman bisa lihat sendiri, ini Masya Allah lurus gitu. Ini mungkin apa, orang pemerintahan Belanda dulu betul-betul bikin pakai ukuran dulu. Ya mana ada sih jalan dibikin tanpa ukuran ya, pakai ukuran ya. Tapi ini Masya Allah Masya Allah memang lurus teman-teman. Teman bisa lihat sendiri, lurus sekali sampai ke Pakan Rabaan namanya, baru ada belokan gitu. Ini saya sering ngisi Pertamax di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat kiri kanan di jalan Luruy ini, di Labuh Luruy ini, teman-teman akan lihat pesawahan gitu ya, hamparan sawah, terus ada bukit di sebelah kanan, sebelah kiri juga setelah hamparan sawah ada bukit. Apa namanya itu kalau bukan surga dunia teman-teman? Masya Allah, ini ciptaan Allah teman-teman. Jadi bermanfaat untuk orang petaninya, bisa menanam padi, bisa juga padinya diekspor. Maksudnya bukan dikonsumsi di sini ya, tapi diekspor ke luar daerah gitu. Bahkan sampai ke Pulau Jawa sana gitu. Ih, jalannya udah banyak lubang teman-teman. Ini pemerintah pusat harus segera tangkap nih. Kalau enggak akan banyak terjadi korban jalan berlobang gitu. Saya juga pernah jadi mangsa jalan berlobang teman-teman. Karena saya nggak lihat jalan berlobang, akhirnya saya jatuh, kecelakaan, jalan tunggal ya. Alhamdulillahnya saya nggak kenapa-napa, hanya lecet-lecet sedikit gitu. Nah, ini ada Masjid Al-Mustaqim teman. Karena sih Masjid Al-Mustaqim ini adalah hibah dari mana ya? Dari Iran kalau nggak salah ya. Pokoknya itu hibah dari luar negeri lah, sehingga
masjid itu bisa didirikan di sana gitu. Masyarakat hanya menyiapkan lahan atau tanahnya untuk dihibahkan, baru dibangun masjidnya gitu. Oke, saya nyalip. Sebenarnya nggak boleh nyalip di sini teman-teman, karena marka jalannya nggak putus-putus nih. Garis kuningnya nggak putus-putus kan? Itu artinya tidak boleh nyalip. Ya, tapi saya tabiat untuk melanggar aturan tuh masih belum hilang. Ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, gak bakal habis cerita-cerita dan kisah-kisah di perjalanan. Gak bakal habis teman-teman. Pasti ada saja kisah yang mau diceritakan, yang mau dikisahkan kepada teman-teman. Teman-teman jangan tiru ya yang tadi, yang saya nyalip di tempat yang dilarang nyalip gitu. Itu bukan contoh yang baik teman-teman, contoh buruk. Nah, sekarang saya sudah mau masuk perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 kota. Jadi perjalanan saya hari ini tuh dari Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, lalu Kabupaten 50 kota, lalu Kota Payakumbuh, lalu Kabupaten 50 kota lagi gitu. Karena memang apa namanya ya, banyak daerah yang dilewati gitu ya. Astagfirullah. Sebenarnya di sini ada lapangan golf, teman-teman. Lapangan golf yang sudah lama nggak dipakai gitu, dekat SMK Baso. Sebentar lagi kita nemu gangnya. Mana gangnya ya? Tar. Dekat sini nih teman-teman. Saya pernah dulu sampai ke lapangan golf itu. Nah ini gangnya ini teman-teman. Ini belok kiri sini. Nah itu gangnya. Tapi lapangan golf itu saya nggak tahu ya, apa masih dipakai atau sudah nggak dipakai lagi gitu. Ini saya sudah sampai di bendungan PLTA Agam teman-teman. Ini di bawah jembatan yang ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri di bawah jembatan ini. Nah, ini ada bendungan untuk memutar turbin PLTA. Nah ini teman-teman, dari jembatan sekilas tidak terlihat ya. Nah, memang di Sumatera Barat ini hasil produksi listriknya dikirim sebagian ke Provinsi Riau teman-teman ya. Nah di bawah ini ada bendungannya, tapi kita nggak punya waktu teman-teman untuk memperlihatkan bendungannya kepada teman-teman. Mungkin di lain waktu insya Allah. Ini ada SPBE teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri sebelah kiri SPBE Pertamina ya. Saya sering kalau di sini tuh kecium bau LPG teman-teman. Sering malah ya, bukan sesekali, sering gitu. Apa itu karena ada kebocoran atau gimana gitu? Apakah itu berbahaya atau bisa ditolerir gitu? Saya nggak tahu. Mungkin ya masyarakat sekitar dan petugas SPBE juga tahu sebenarnya. Saya nggak tahu juga apakah itu dianggap berbahaya atau tidak berbahaya. Tapi saya khawatir kalau lewat sini, selalu khawatir nih kalau ada bau LPG itu gitu. Tahu-tahu pas saya nyampe di sana ada ledakan gitu. Ya maklum lah, kekhawatiran itu wajar kan, karena nggak normal gitu, baunya sampai menyengat. Nah sebentar lagi teman-teman kita sampai di apa ya, Batu Ampa.
Batu Ampah ini adalah kecamatan pertama di Kabupaten 50 Kota. Jadi kita sudah meninggalkan Kabupaten Agam, teman-teman. Masuklah kita ke Kabupaten 50 Kota, kecamatan pertama Agabiluru, nagarinya Batu Ampah. Nah, ini sudah Kabupaten 50 Kota, teman-teman. Nah, tujuan kita memang Kabupaten 50 Kota, tapi kita harus melewati Kota Payakumbuh dulu. Baru kita nemu Nagari Andale, Kecamatan 2, Kabupaten 50 Kota. Itulah kampung saya. Kampung halaman saya, di mana mama dan papa saya tinggal di sana. Jalannya bergelombang, teman-teman. Teman-teman kalau ngelihat saya melanggar aturan dalam berlalu lintas, melanggar aturan, melanggar marka jalan, jangan ikutin ya, teman-teman. Saya janji akan mengurangi tingkah laku melanggar aturan dan melanggar marka jalan ini gitu. Aduh. Saya bukan contoh yang baik dalam berkendara ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masih di Batu Ampah, tapi namanya Jorong Piladang, teman-teman. Saya sendawa, sorry. Nah, di Jorong Piladang ini UMKM-nya membuat olahan jagung, teman-teman. Ini ada namanya Asani, terus ada apa lagi namanya ini ya? Ada jagung manis super gitu. Itu semuanya olahan jagung. Ada donat dari jagung, ada kue bakwan gitu, ada bubur jagung, ada jagung rebus, ada perkedel jagung gitu. Pokoknya banyak olahan, ada bubur jagung. Banyak olahan jagungnya gitu. Jadi ini produk UMKM Jorong Piladang, Kecamatan Agabiluru. Dan kalau teman-teman yang mampir di situ adalah orang-orang lintas kota, bahkan lintas provinsi gitu, yang mampir di situ. Selain masyarakat lokal ya, itu beli oleh-oleh Payakumbuh ya, khas Payakumbuh, itu belinya di sana, teman-teman. Kalau yang mau olahan jagung ya, kalau yang mau olahan ubi itu ada kerupuk atau keripik ubi, ada di, nanti kita lewat di sana. Ada di Tanjung Kaliang namanya ya, Tanjung Kaliang, daerah Nagari Sungai Kamuyang. Nah, kita sudah sampai di Pasar Piladang, teman-teman. Pasar ini sebentar lagi ya, bulan puasa ini rame, teman-teman. Kalau sore para pedagang jualan takjil untuk buka puasa, dan pembelinya pun orang lintas gitu, orang melintas, dan itu laris, teman-teman ya. Orang safar misalnya yang mau berbuka puasa di perjalanan, mereka belinya di sini gitu. Pokoknya yang saya tahu ya, teman-teman, ini laris gitu. Nah, kita sudah melewati Pasar Piladang. Sebentar lagi kita sampai di ring roadnya, mau ke Batu Sangkar atau mau ke Tanda Datar. Tapi kita nggak ambil jalan itu, kita ngambil jalan lurus, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu mobil yang mau ke Batu Sangkar. Ini bus yang mau ke Tanah Datar ya, Batu Sangkar ya. Nah, saya sekarang sudah mau meninggalkan Piladang. Oh, masih Piladang ya? Iya, masih Piladang. Masih luas Piladang ini, teman-teman. Masih jauh. Masih jauh ternyata, teman-teman. Nah, teman-teman yang butuh pelayanan polisi
di daerah sini, kalau lewat sini siap melayani katanya ya. Kami siap melayani Anda. Teman-teman bisa mampir ke Polsek Akabiluru sini. Ya, teman-teman, di Piladang ini juga ada masjid yang lumayan bagus. Jika teman-teman mau sholat istirahat ya, kebetulan misalnya pas di jalan qadarullah teman-teman orang azan misalnya mau susah cari masjid misalnya, teman-teman tinggal kalau dari Bukit Tinggi tinggal ngelirik pas di sini ya, tinggal ngelirik ke kiri aja ada masjid cantik tuh, An-Nur namanya. Mesinnya bersih, toiletnya bersih. Saya sering juga di sana. Ruangannya wangi, karpetnya wangi, masya Allah. Pokoknya bikin nyaman lah. Terus di sekitaran masjid itu juga ada apa namanya? Ada orang Tapanuli bilang sopo-sopo gitu ya. Ada palanta-palanta gitu ya, bisa tempat kita istirahat, duduk santai dulu sebelum melanjutkan perjalanan gitu. Ya, teman-teman yang dari arah Payakumbuh atau dari arah Pekanbaru mau ke Padang atau mau ke Bukit Tinggi, silahkan mampir ke masjid itu. Pokoknya adem kali gitu. Nah, sebentar lagi kita masuk kota Payakumbuh nih teman-teman. Yang perbatasannya kemarin itu disengketakan gitu. Dulu dekat masjid itu, batas 50 kota Payakumbuh. Nah, sekarang sudah dekat SPBU ini teman-teman, SPBU Ngalau. Kemarin ada sempat juga terjadi konflik gitu ya, tapi bukan konflik yang besar gitu, yang berdarah itu bukan. Tapi konflik itu kan konsepnya pertentangan pendapat gitu ya. Nah, ini batasnya sekarang teman-teman. Payakumbuh 50 kota. Jadi makin kecil ya daerah Payakumbuh, tapi ya perbatasan bukanlah memisahkan antara 50 kota dan Payakumbuh. Justru itu hanya membedakan wilayah administrasi saja, bukan memisahkan masyarakat ya. Ternyata banyak antrian solar di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang mobilnya atau kendaraannya solar sudah bisa antri di sini. Tapi panjang sekali antrinya teman-teman. Ya, belakangan ini BBM solar itu sulit didapat ya. Hanya di waktu-waktu tertentu bisa ngisi ke SPBU gitu. Nggak selalu tersedia gitu. Nggak seperti Pertalite. Pertalite juga ada masa kosongnya, tapi lebih sering terisinya sekarang. Kecuali misalnya pas saat bencana alam kemarin gitu ya, memang jalannya, akses jalannya susah dilewati, makanya pernah di sini terjadi kelangkaan bensin. Bukan karena bensinnya langka, tapi transportasi bensinnya ke sini yang terhalang oleh jalan yang putus gitu, akses jalan yang nggak bisa dilewati. Nah, di Payakumbuh hanya ini hotel yang representatif teman-teman, Hotel Narasaki ya. Selain itu tidak representatif ini gitu. Apa sih representatif? Saya niru aja sih teman-teman, dari dulu pimpinan saya sering menyebut kesempurnaan hotel itu representatif gitu ya. Saya juga ikut-ikutan. Ini adalah objek wisata Ngalau Indah teman-teman. Di sini ada goa, tapi udah tutup kayaknya jalan ke goanya. Terus ada kolam renang juga, wahana air, tempat bermain anak gitu. Ada lubang lagi.
saya salip dulu lah, karena saya nggak tahan di belakang solar teman-teman. Ada lampu merah. Nah, kita sudah masuk kota Payakumbuh. Teman-teman bisa lihat ini sudah masuk jalur 2-nya kota ya. Nama daerahnya ini Pakan Sinayan. Nah, sebelah kiri itu ada apa ya? Ada jalan bypass. Jadi kalau jalur kota diperkirakan macet, jadi alternatifnya ke Pekanbaru kita melewati jalan bypass yang belok kiri ini teman-teman. Nah, sebentar lagi saya sudah sampai di kota Payakumbuh, di pusat kota Payakumbuh. Lalu saya akan ngambil jalan ke kiri atau ring road-nya ke Suliki ya. Tapi kita nggak sampai ke Suliki, kita hanya nyampe di Tanah Mati sebelum Napar. Nama daerahnya Tanah Mati ya, Kelurahan Tanah Mati. Disitulah pesantren Ibnul Qayyim, tempat anak saya menimba ilmu. Anak saya sekarang sudah menunggu-nunggu pastinya. Kemarin anak saya, putri saya itu, dia pingin pulang lebih awal gitu. Tapi karena ustadznya tidak mengizinkan ya, ustazahnya tidak mengizinkan, maka nggak jadi pulang. Kecewa juga dia sebenarnya. Tapi saya beri dia pemahaman bahwa kita harus mengikuti aturan. Dan aturan yang dibuat oleh sekolah, aturan yang dibuat oleh pondok, itu demi kebaikan bersama, itu demi kebaikan santrinya. Dan jika kita melanggar, artinya itu kita menampakkan diri kita sebagai pelaku pelanggaran gitu. Kita bukan orang yang taat aturan ya. Kita menampakkan ke orang-orang bahwa kita bukan taat aturan. Apapun aturannya, kita harus ikut aturannya. Saya beri pemahaman demikian kepada anak saya. Padahal sebelumnya saya sudah meminta izinkan anak saya ke kepala sekolahnya gitu ya. Karena anak saya pingin sekali pulang lebih cepat gitu. Jadi saya minta izinkan ke kepala sekolah. Tapi saya ditolak teman-teman. Lalu saya menyadarinya saya harus ikut aturan. Dan saya fahamkan lagi ke anak saya bahwa kita selaku orang muslim, kita ikut aturan. Kecuali aturan itu ya aturan yang tidak baik gitu ya. Kita kalau menemukan aturan yang tidak baik, boleh kita sampaikan halnya atau kritiknya dengan sopan kepada yang membuat aturan gitu. Kalau bertentangan dengan norma-norma atau ajaran-ajaran agama. Teman-teman, saya sudah sampai di Kota Nanampe, pusat kota ya. Sebentar lagi saya mungkin akan sampai di Simpang Kasda namanya, tempat saya ngambil jalan untuk ke pesantren Ibnul Qayyim Tanah Mati. Gerimis memang teman-teman, tapi tidak membuat kamera video saya buram gitu. Saya lihat masih jernih.
Oke lah teman-teman, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita karena saya sudah sampai di Kota Payakumbuh, sebentar lagi sampai di pesantren Ibnu Qayyim Tanah Mati. Lain kali, lain kesempatan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di lain kesempatan di video-video yang lebih informatif lagi. Saya ucapkan terima kasih. Formal sekali ya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah kita Azza wa Jalla, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memiliki ampunan. Kepada Dialah kita meminta ampun, kepada Dialah kita minta tolong, kepada Dialah kita beribadah satu-satunya, the one and only. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.